Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, sebagai manusia yang dhaif, makhluk yang punya banyak kelemahan dan kekurangan, pantas dan wajar dalam setiap saat kita senantiasa berserah diri kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Senantiasa kita harus ingat kepada Allah pada saat kita berdiri, ketika kita duduk, bahkan ketika kita berbaring sekalipun. Membuktikan kita manusia ini adalah makhluk yang banyak kekurangan, kelemahan. Senantiasa kita bersyukur kepadanya atas segala fasilitas yang masih Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat dan salam kembali kita mohonkan kehadirat ilahi Rabbi. Semoga senantiasa tercurah kepada arwah baginda Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita terhadap beliau, senantiasa lidah kita dibasahi dengan kalimat salawat. Orang yang demikian insyaallah kelak akan Allah masukkan ke dalam kelompok dan golongan pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada syafaat kepada umatnya yang setia terhadap ajaran dan agamanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam sejarah kehidupan kita sering kita membaca atau paling tidak mengetahui, yaitu sejarah bagaimana kehidupan, bagaimana akhir, dan bagaimana nasib seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Di pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengungkap ada beberapa amal perbuatan yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak amalan dan ibadah yang disukai dan dicintai Allah, itu banyak.
kita coba ambil yang tertuang di dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Paling tidak ada 3 amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan ini, dari 3 poin ini nanti kita fokus kepada yang poin kedua. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis diungkapkan, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, apakah kira-kira amal yang disukai atau yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Ibnu Mas'ud bertanya demikian? Manusia sekelas Ibnu Mas'ud, dia ingin beramal yang nilai pahalanya itu jauh lebih tinggi, yang nilai pahalanya jauh lebih banyak dibanding dengan pahala amal-amalan yang lain. Nah, ini pertanyaan beliau diungkapkan dalam hadis, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Apa ya Rasulullah kira-kira amal yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktu, atau salatlah pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengungkapkan, mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya untuk senantiasa menjaga ibadah sholat itu, dan sholat itu tepat pada waktunya. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah mengungkapkan, afdhalus salata fi awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu dilakukan di awal waktu. Kenapa begitu pentingnya Rasulullah mengingatkan itu kepada kita, Bapak Ibu? Karena mengingat di dalam surah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un yang sering kita baca, saya yakin kita semua hafal. Di akhir-akhir surah Al-Ma'un itu kata Allah, termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa itu? Orang-orang yang melalaikan sholat. Kata melalaikan sholat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Bahkan sebagian mufassir menafsirkan fawail. Fawail itu neraka wil. Ada salah satu nama neraka itu namanya neraka wil, fawailun. Maka neraka wil lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Sholat dia tiap waktu, setiap hari, tapi neraka wil tempatnya. Siapa itu? Orang yang sholat dia, tapi termasuk diantaranya Bapak Ibu, orang yang sholat tapi diambilnya sholat, waktu sholat itu di ujung-ujung waktu. Itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Sebenarnya bukan tidak bisa, bisa dia sholat di awal waktu, hanya saja disengaja. Contoh zuhur itu kalau kita hitung waktu mulai dari jam 12:30, katakan 12:30 siang sampai jam 2 lewat, itu artinya katakan 2 jam. Sebenarnya bisa dia sholat itu di jam 12:30,
tapi dia sengaja nanti sajalah jam 2. Ini artinya dia sengaja untuk tidak melakukan sholat itu di awal waktu, bukan tidak bisa, bukan karena ada kegiatan, bukan karena ada kesibukan, maka dia termasuk orang yang melalaikan sholat. Lain cerita kalau dia punya kesibukan lalu dia sholat di pertengahan waktu, karena di awal waktu itu dia lagi ada kesibukannya, ada pekerjaan. Tapi kalau yang nongkrongnya dia, nonton sinetronnya dia ya bu ya, dengarnya azan dari masjid nih, tengoknya jam, udah zuhur, ntar lagi lah, nanti aja lah, udah habis sinetron, nanti aja lah jam 2 masih bisa kok. Ini termasuk orang yang melalaikan sholat. Mohon maaf, fawailul, neraka wil baginya. Ini makanya pentingnya Rasulullah, merasa penting Nabi mengingatkan itu, senantiasa mengingatkan kepada kita, jaga waktu itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, apalagi sholat subuh, masya Allah. Kan pernah saya ungkapkan di sini, belum sholat subuhnya saja kita udah termasuk orang kaya di dunia. Hanya sholat sunat saja kita lakukan, belum lagi sholat subuhnya. Sholat sunat qabliyah sebelum sholat subuh itu 2 rakaat, nilainya, pahalanya Bapak Ibu sama dengan sebesar langit dan bumi beserta isinya. Apa enggak termasuk orang terkaya kita? Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, masya Allah, Allah akan jaga keselamatannya sampai subuh besok. Allah akan penuhi kebutuhannya sampai subuh besok. Allah akan angkat derajatnya sampai subuh besok. Jadi kalau setiap subuh kita sholat berjamaah, itu artinya setiap hari, setiap waktu Allah akan jaga keselamatan kita, Allah akan penuhi kebutuhan kita, Allah akan angkat derajat kita. Selama hidup kita sholat berjamaah di masjid, selama hidup derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidup kebutuhan kita tetap dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bu, pak, orang yang sholat subuh berjamaah tuh tenang hidupnya. Aduh, ini bulan depan ini mau bayar kuliah anak-anak, insya Allah ada itu. Yang penting berusaha. Betul, ada, dikasih Allah jalan. Suami gajian habis, tak cukup, suami gajian tak terbagi untuk bayar uang kuliah, tetap dikasih Allah jalan, dikasih Allah jalan, paling tidak ngutang. Jangan salah Bapak Ibu, kadang-kadang ngutang aja pun tak dapat. Pinjam sana, aduh udah habis, kami baru beli kereta pula, habis. Pergi ke sana, wah sana itu banyak duitnya itu, dan orangnya baik, pergi ke situ, tak dapat juga, tak ada, habis. Ini kan lagi bangun dapur pula ini, udah beli semen, beli batu, beli pasir, udah bayar tukang, susah. Tapi kalau orang tadi yang akan Allah penuhi kebutuhannya, nggak repot, nggak pakai keluar rumah, telepon aja. Begitu ditelepon, ada perlu apa bu, langsung ditanya,
Sebenarnya awak agak segan juga ngomongnya sama awak. Apa itu? Anak awak kan mau bayar kuliah, bapaknya belum gajian. Oh, nggak apa-apa. Perlu berapa, Bu? Dikitnya 4 juta. Cukup 4 juta, Bu. Lah ditawari pula lagi. Cukup 4 juta. Cukup laganya. Udah itu dibilang lagi, udah Ibu kalau ada perlu nggak usah sungkan-sungkan. Itu paling tidak tetap Allah kasih jalan. Karena Allah janji, Pak Bu, dalam Al-Quran kan, dalam surah At-Tolak itu. Ibu-ibu hafalin ayat ini. Kalau istilah ibu ayat 1000 dinar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sampai situ aja. Apa kata Allah? Siapa orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Itu janji Allah. Kalau Allah janji enggak macam tukang jahit. Mohon maaf yang profesinya tukang jahit, karena di kampung saya banyak kayak gitu tukang jahit. Janji 3 hari siap katanya, datang awak 3 hari dia akan datang. Aduh tinggal dikit lagi, gitu-gitu aja. Terakhir jahitkan pakaian tak mau lagi ke situ. Kenapa? Janjinya janji palsu. Tapi kalau Allah janji itu pasti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Ya, as-salatu ala waqtiha. Ternyata sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, ini adalah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia amal yang disukai Allah, sudah pasti pahalanya itu besar. Contoh macam inilah, kita ini yang hadir ini kan udah sholat subuh. Ada yang sholat subuh sekarang ini ada dia yang sholat subuh. Ada pahalanya? Ada. Tapi jelas kita lebih besar. Bukan berarti yang sholat sekarang ini, ya, sekarang ini dia sholat di rumah, bukan berarti tidak ada pahalanya. Ada. Tapi udah pasti kita lebih besar. Karena kata Nabi, afdhalus shalah, sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Udahlah di awal waktu, berjamaah di masjid lagi. Ini yang pertama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Nah yang kedua, seperti saya sampaikan di awal, kita lebih fokus ke yang kedua ini. Qultu summa ayyi, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini luar biasa ini. Orang yang sopan, orang yang santun, orang yang patuh kepada kedua orang tuanya, Masya Allah, tenang hidupnya. Hampir sama dengan yang tadi, Allah penuhi kebutuhannya juga. Nggak susah dia hidupnya, nggak susah dia menghidupi keluarganya. Ini yang kedua ini, birrul walidain. Ini lagi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak diungkapkan itu, ya, banyak diungkapkan. Dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak silap saya ayat 80, ya, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Yang paling tenar surah Al-Isra ayat 21, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa
iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam surah Al-Luqman lagi, Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Lebih terinci lagi di situ, terperinci. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kenapa merasa penting kali Allah itu banyak mengungkapkan itu, mengingatkan kita dalam Al-Quran? Itu Bapak Ibu, yang pertama, kalau itu diamalkan luar biasa besar pahalanya. Kalau itu dilanggar luar biasa besar dosanya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua luar biasa besar pahalanya. Durhaka kepada kedua orang tua luar biasa besar dosanya. Saya mau tahu siapa ada orang anak durhaka bahagia hidupnya, bahagia hidupnya sampai akhir hayatnya. Tak ada itu. Anak durhaka terlunta-lunta hidupnya, itu iya. Anak durhaka sengsara hidupnya banyak, tapi tak sadar. Tak sadarnya itu dia tidak tahu, aku kok kayak gini ya, hidupku kok kayak gini. Dia tidak tahu kalau itulah penyebabnya. Bapak Ibu, terutama ibu, kalaupun di sini ibu lebih sedikit atau calon ibu, di dalam sejarah ada namanya Jurais, orangnya abid, ahli ibadah, orangnya patuh kedua sama orang tuanya, luar biasa patuhnya. Ngomongnya ya Allah, kalau dipanggil dia nanti, Jurais, saya di Jurais. Satu waktu pernah kejadian ketika dia melakukan sholat sunat di kamarnya, ibunya manggil tanpa melihat kondisi anaknya lagi ngapain. Dipanggil, Pak Jurais, kalau bahasa kitanya, Jurais, sini dulu nak. Boro-boro datang, nyahut pun tidak. Dia lagi sholat di kamarnya. Begitu mamanya manggil, dia mulai goyang pikirannya. Mana yang aku dulukan ini? Kalau ku sahutin mama, batallah sholatku ini. Kalau ku lanjutkan sholat ini, mama marah. Waduh, bingung. Dalam kebingungan itu, mamanya manggil terus, Jurais, Jurais, ta'ali, kemari dulu nak. Tidak juga nyahut. Namanya ibu-ibu sekarang pun mau kayak gitu itu. Panggil sekali tak nyahut, panggil 2 kali diam saja, panggil 3 kali tidak juga nyahut, padahal dia tahu anak itu di kamar. Kalau model sekarang, mohon maaf, setan dengar nggak kau? Tapi mamanya Jurais nggak dibilangnya anaknya setan. Karena apa? Karena mama Jurais belum siap jadi mamanya setan. Mama-mama sekarang siap jadi apa aja. Orang kadang entah apa-apa dibilang sama anaknya, berarti dia siap jadi induk apa aja.
Jadi mamaknya setan pun mau, jadi induk kucing pun mau, jadi induk monyet amit-amit mau. Lah orang dia sendiri yang ngomong. Apa kata Mamak Jurais? Jurais tak juga nyaut. Keluarlah sumpah dari mulutnya. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku Jurais. Jangan engkau cabut, jangan engkau wafatkan anakku Jurais itu sebelum dia mendapatkan fitnah. Cuman itu aja nya. Enggaknya ditabrak kereta, sumpahnya. Cuman itu aja. Doa orang tua, apalagi ibu, untuk anaknya insya Allah makbul, apakah itu doanya yang baik ataupun doanya yang buruk. Makanya Bu, terutama ibu-ibu, kita juga bapak-bapak nih, jangan pernah kita mengucapkan doa untuk anak yang jelek. Ini contoh ini, nggak butuh waktu lama, ya, tidak butuh waktu lama. Akhirnya Jurais ini difitnah. Ada seorang pelacur suka sama Jurais, tapi nggak cocok. Masa iya orang yang taat ibadah nikah sama pelacur? Nggak pas dia. Maka jelas dong Jurais tak mau. Terus dikejar-kejar itu Jurais. Asal pergi ke masjid dijegat di jalan. Kalau bahasa sekarangnya, Bang Jurais, abang mau nggak nikah sama aku? Jurais ini boro-boro ngomong, nengok perempuan itu pun tidak, nggak berani dinengok ya. Akhirnya dia lari, Juraisnya lari pulang, sampai rumah gemeteran dia. Gemetarnya itu karena jumpa perempuan ini tadi. Oh, kalau sekarang ya kan, ada laki-laki kayak gitu, udah ada anak muda, udah paten kali itu. Mamanya nanya, kau kenapa Jurais? Nggak ada mak. Kok kayak gitu? Cuman gak enak badan. Oh, besok berangkat ke masjid, gitu aja. Berangkat ke masjid, pulangnya dijegat lagi. Nah, dijegat lagi sama perempuan ini. Mas, aku serius loh mas, nikahi aku. Kenapa sih perempuan ini sesak kali minta dinikahi sama Jurais? Inilah kadang-kadang perempuan, mohon maaf ya, urusan di luar pernikahan sama siapa aja pun mau, tapi kalau untuk jadikan suami harus yang bagus. Inilah dia contoh. Dia berbuat sama orang lain, dia tahu kalau dia itu udah hamil. Kalau udah hamil harus nikah. Kalau aku tak nikah, ya Allah malunya laku. Kalau nikah, nggak mau lah aku nikah sama laki-laki sembarangan. Aku harus nikah dengan laki-laki yang baik. Maka Jurais lah pilihanku, kira-kira gitu. Jurais ini pun kayak gitu. Ia minta hamil, masa aku harus nikah sama dia? Dia itu siapa? Terakhir Bapak Ibu mohon maaf, perempuan ini nggak habis akal. Dia buka pakaiannya semua, dia tunggu Jurais, dijegat Jurais di jalan. Begitu dia muncul, Jurais pun, nah ya Allah, na'udzubillah, astagfirullahalazim. Jurais nunduk, masih nampak. Akhirnya dia merem, lari pulang ke birit-birit. Sampai di rumah
itu aja yang dia ucapkannya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia tidak sadar apa dosa dia itu, yang kok bisalah dia, mata dia dinampakkan Allah ke perempuan yang kayak gitu. Tidak ada selai benang pun biar Jurais ini tertarik. Sampai rumah lebih parah gemetaran dia. Astagfirullah, dosa apa aku ya Allah, kok engkau tunjukkan sama aku perempuan yang kayak gitu. Tapi perempuan ini gak habis akal, Bapak Ibu. Gimana caranya biar aku nikah sama Jurais? Jurais ini orangnya baik, Jurais ini orangnya taat, orangnya patuh terhadap kedua orang tuanya. Tapi aku sebenarnya tahu dia nggak akan mau menikahi aku. Tapi kira-kira apa cara biar dia mau nikahi aku? Muncullah akal busuk si perempuan ini. Oh, ini caranya. Dia sebarkan di sebuah kampung itu kalau dia sudah hamil dan pelakunya adalah Jurais. Luar biasa, Pak, ya. Nih kalian tengok perutku ini. Nih, yang kalian bilang orang yang taat, pemuda yang patuh sama orang tuanya itu Jurais. Nih, ini perbuatan dia. Dalam sejarah disebutkan itu rumah Jurais mau dibakar itu. Sempat mau dibakar rumahnya. Tapi negara atau hukum mengamankannya. Akhirnya dipanggillah dua-dua ini, dibawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan masing-masing ngotot. Si perempuan ditanya, iya Pak Hakim, nih aku hamil, siapa lagi pelakunya kalau bukan dia? Ditanya di mana dia lakukan, dibilang. Kapan dia lakukan, dibilang sama perempuan. Ketika si perempuan ini ditanya, Juraisnya geleng-geleng kepala. Mati aku. Kalau Pak Hakim dipercaya semua, mati aku. Baik, nah sekarang giliran yang laki-laki. Ya, betulkah apa yang disampaikan perempuan ini? Kata Jurais, mohon maaf Pak Hakim, demi Allah, demi Allah Pak Hakim, usahakan untuk melakukan itu, terbayang saja pun tidak pernah di benakku. Si perempuan langsung, bohong Pak Hakim. Ya Allah, akhirnya diputuskan, udahlah kalau kayak gitu nggak bisa ini. Yang satu bersumpah, yang satu bersumpah. Kalau gitu kita tunggu lahir aja. Lahir anakmu itu nanti kita bawa kemari. Duduk kalian bertiga di situ. 9 bulan lamanya akhirnya lahir si anak, dibawa lagi ke pengadilan. Didudukkan tadinya berdua, sekarang bertiga. Udah, hei kau perempuan diam, kau juga laki-laki diam. Jangan ada yang jawab. Ditanya sama Pak Hakim anak kecil ini, ya gulam, hei anak kecil, anak bayi, mana buka? Siapa ayahmu? Dengan izin Allah, Bapak Ibu, anak kecil ini jawab. Apa katanya? Ayahku tukang ngangon kambing. Kau tukang ngangon kambing? Aku enggak tukang ngangon kambing Pak Hakim. Berarti bukan kau. Betul apa kata anak nih? Kata si Pak Hakim sama perempuan itu, betul Pak Hakim. Inilah fitnah itu, luar biasa. Jurais itu difitnah, dituduh melakukan perzinahan dengan seorang pelacur, difitnah telah menghamili seorang perempuan. Kan luar biasa itu. Akhirnya diputuskan Pak Hakim, Jurais ini tidak bersalah. Selesailah fitnah. Itu masih mending Bapak Ibu.
Ada dalam sejarah yang kita tahu dengan Alqamah. Nauzubillah, amit-amit, jangan sampai ada di antara kita kayak gitu. Apalagi orang tua kita yang masih hidup. Bahkan parahnya lagi, orang tua kita yang sudah meninggal. Alqamah ini termasuk orang abid. Abid ahli ibadah, taat ibadah kepada Allah. Ternyata itu tidak menentukan, tapi dia durhaka terhadap orang tuanya. Hanya, mohon maaf ibu-ibu, gara-gara istrinya. Tidak jarang seorang laki-laki itu lupa sama orang tuanya. Tidak jarang seorang suami berubah sikapnya terhadap orang tuanya gara-gara istrinya. Ini contoh satu, Alqamah. Mamanya merasa setelah kau menikah, hai anakku, lupalah kau sama mama ya. Kenapa? Alqamah itu terlalu, ya perlu digarisbawahi, terlalu mengikuti suaminya, istrinya, yang membuat dia lupa terhadap mamanya. Mamanya sakit hati. Cuma itu aja. Mamanya sakit hati. Akhirnya ketika sakit Alqamah, sakitnya itu sampai menemui ajalnya, Alqamah ini nggak lewat-lewat. Sampai ini nggak mati-mati. Orang-orang pada bingung. Ini kan Alqamah ini taat ibadah. Alqamah ini orang baik. Alqamah ini juga termasuk orang yang santun, orang patuh kepada kedua orang tuanya. Kok bisa lah ini kayak gini? Orang pada bingung, apa dosanya ini? Nggak tahu. Dah ditanya nggak tahu. Kalau ibaratnya kita di Indonesia ini kan sering itu kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, buka jendela, buka atap. Ya bu ya, udah dibuka atap tak juga, udah buka dinding semuanya. Tak mati-mati juga. Apalagi mau dibuka, tak mati juga. Inilah kira-kira gitulah Alqamah nih. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Rasulullah masih hidup pada saat itu. Ya Rasulullah, ini saudara kita ini Alqamah. Tengoklah dulu ya Rasulullah. Kayaknya dia udah menemui ajalnya, tapi kok nggak lewat-lewat. Nah, apa kata Rasulullah? Ini dosanya satu. Ya, panggil mamanya, masih hidup. Panggil mamanya. Ini ada dosanya sama mamanya. Kalau mamanya tak memaafkan dia, maka ini nggak lewat-lewat ini. Ya Allah. Dipanggil mamanya, tak mau. Biarkan aja lah dia kayak gitu. Sakit hati ini, sakit kali. Hanya gara-gara istrinya. Lupa dia sama aku. Dulu sayang dia sama aku waktu belum menikah. Dulu patuh dia sama aku waktu belum menikah. Sekarang mentang-mentang udah punya istri, dia lebih patuh sama istrinya daripada aku, mamanya. Enggak, biarkan aja dia kayak gitu. Enggak, aku maafkan itu. Na'udzubillah min zalik. Datang utusan tadi, ya Rasulullah, mamanya enggak mau. Maksudnya, iya, mamanya nggak mau memaafkannya. Ya udah, bilang sama mamanya, kalau mamanya tak datang kemari, mamanya tak mau memaafkan ini, udah kita bakar aja ini. Ambil kayu, kumpulkan kayu. Udah dikumpulkan kayu, mau dibakar biar mati. Habis nggak mati-mati. Dilaporlah sama mamanya, Bu, itu anak ibu Alqamah udah mau mati, udah mau meninggal. Tapi ibu harus maafkan dia. Kalau tidak, dia nggak meninggal, susah meninggalnya. Kata Rasulullah, kata Nabi, kalau ibu tak datang,
Alqamah kami bakar. Begitu dibilang mau dibakar, tunggu, jangan kalian bakar anakku itu, jangan. Datanglah dia ke situ, menangis si ibu nih karena dia takut anaknya ini dibakar. Rupanya semarah-marahnya orang tua nggak izin juga ya kalau anaknya disiksa. Datang mamanya, barulah di situ bapak ibu dimaafkannya lah anaknya ini. Ya Allah, ya Allah, mudahkan jalan anakku ini ya Allah. Ku maafkan dia ya Allah. Ampunkan ya Allah dosanya. Lewat, baru meninggal. Jadi artinya apa? Kalau masih ada orang tua itu kan masih enak. Ini contoh, datang kita, "Ma, Pak, awak minta maaf ya mak ya, banyak dosa awak mak. Sering awak bikin mama nangis, sering awak bikin mama sakit hati. Ya, minta maaf ya ya." Insya Allah, iya nakku, ku maafkan sebesar apapun dosamu nak, kesalahanmu sama mama, sama ayah. Mama ampunkan, mama maafkan, ayah maafkan. Kalau udah nggak ada, macam mana kita? Kalau udah nggak ada orang tua itu, mau minta maaf kita ke kuburan sana, ya, kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah pintu kemaafan dan keampunan itu akan Allah bukakan kepada kita. Artinya walaupun orang tua kita bapak ibu udah nggak ada, udah meninggal, tetap kita selalu mendoakan mereka, mohon ampun kepada Allah supaya dimaafkan orang tua kita orang tua kita yang sudah meninggal itu. Kalau tidak, ini contoh Alqamah, ini contoh Jurais, dan masih banyak contoh yang lain kita di Indonesia ini. Anak durhaka itu nggak ada ceritanya selamat hidupnya. Anak durhaka itu tidak ada bahagianya. Bohong. Kalau anak durhaka itu bahagia senang hidupnya, nggak bakalan. Oke, kaya dia, tapi anaknya lumpuh 2 orang. Kaya dia, anak durhaka ini tadi, tapi suaminya sakit menahun kalau dia perempuan. Oke, banyak hartanya, kaya dia, tapi istrinya belum apa-apa udah stroke, nggak bisa kemana-mana. Udahlah, anak ada yang lumpuh, istri kayak gitu, mana ada tenang hidupnya. Tengok orang yang taat ibadah, orang yang patuh kepada kedua orang tuanya, nampaknya susah, tapi mereka di dalam rumah itu bahagia. Itulah dia bapak ibu, orang yang taat. Itu yang kedua. Berbuat baik atau patuh kepada kedua orang tua, ini adalah amal dan ibadah, kata Rasulullah, amal yang sangat dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qultu summa ayyi. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, nggak usah susah-susah. Kembali ke nomor 2, kembali ke poin kedua, itu adalah jihad. Bukti ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi dalam hadis itu, apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, bolehkah aku ikut jihad perang? Nabi nggak jawab boleh atau tidak, justru Nabi bertanya, ya, masih hidupkah ayah mamamu, kedua orang tuamu? Naam, masih. Fafihima, balik kau datangi keduanya. Fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya. Artinya poin ketiga ini nggak usah jauh-jauh, balik ke nomor 2.
tak ada lagi orang tuaku Ustaz, maka nggak bisa berjihad kepada mereka. Baik, jihad di dalam bagi kita Bapak Ibu sudah disiapkan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Kita sebagai ayah, sebagai suami, pagi-pagi kita berangkat Pak, meninggalkan anak istri, meninggalkan harta untuk bekerja dengan niat aku keluar mencari bekerja untuk menafkahi anak istriku. Itu adalah nilai jihad yang luar biasa, pahala jihad. Ibu-ibu sebagai suami, sebagai istri, maaf, sebagai ibu, nilai jihad itu di rumah udah disiapkan Allah. Mendidik anak-anak, menjaga harta suami di rumah ketika suami bekerja, itu adalah jihad. Sebagai anak, posisinya sebagai anak, dia belum suami, dia belum seorang istri, maka sebagai anak menuntut ilmu itu adalah jihad, dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah jihad. Jelas sebagaimana diungkapkan Nabi di atas tadi, silahkan kau kembali kepada keduanya dan berjihadlah kepada mereka. Sebagai kesimpulan untuk renungan kepada kita, di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata beliau? Raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu, celakalah dia, summa raghima anfu, kemudian celakalah dia, summa raghima anfu, kemudian celakalah dia. Qila ma ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulul jannah. Apa kata Nabi? Orang yang mendapatkan dan menjumpai kedua orang tuanya sudah lemah, sudah tua, udah pikun, nggak bisa ngapa-ngapain, atau salah satu di antara keduanya, falam yadkhulul jannah, tapi dia tidak mau masuk surga dengan itu. Ini menunjukkan, mengingatkan kepada kita, ternyata ya, merawat orang tua yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang sudah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, fadkhulul jannah, itu adalah jalan pintunya masuk surga. Kalau ibaratkan di dunia ini, kalau itu jalan, itu adalah jalan tol, itu jalan tolnya masuk surga. Maka celakalah dia, kata Nabi. Betapa tidak, ada jalan yang bagus, ada jalan yang besar, jalan mulus, jalan yang lancar, dia tidak mau itu, tapi diambilnya jalan yang penuh lubang-lubang. Ibaratkan kita dari Medan ke Siantar, Medan Siantar ini kan ada 3 jalan sekarang kalau mau. 1 lewat tol, 2 lewat Pakam, 3 lewat balik sana, Dolok Sanggul, Dolok Masiul. Ada 3 jalan. Kalau kita mau cepat, udah pasti kita pilih jalan tol. Kalaupun agak berat, dia agak rumit. Kenapa? Harus bayar lagi. Masuk dari Bandar Selamat, keluar dari Parapat, keluar dari Siantar, hanya 1 jam lebih sedikit. Dari Siantar ke Parapat 1 jam, 2 jam sudah sampai Parapat. Orang yang dari Pakam, nggak dari tol, dia jadi jalan lintas, 4 jam baru nyampe. Orang yang dari Galang sama, lebih kurang 4 jam baru nyampe. Memang ujung-ujungnya nyampe, masuk juga, nyampe-nya ke surga itu. Tapi kalau ini kata Rasulullah, insya Allah cepat
prosesnya. Kalau cerita masuk surganya kita semua ini cuman singgah dulu, melok-melok dulu, entah kemana-mana, singgah di rumah makan, singgah di stasiun, singgah di mana tempat berhenti. Jadi kalau yang ini, yang kata Rasulullah ini nggak ada singgahnya, plus masuk. Masa nggak mau? Maka berbahagialah kepada kita Bapak Ibu yang orang tua kita masih hidup hari ini. Mari kita jadikan mereka ini sebagai pintu kita, jalan mulus kita untuk masuk surga. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan jadilah kita semua ini yang hadir ini menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah, menjadi anak yang soleh dan patuh kepada kedua orang tua. Sungguh pun orang tua kita hari ini sudah nggak ada, tapi kita dicatat Allah anak yang patuh kepada kedua orang tua. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, Anda mau menanyakan bagaimana? Anda Pak Jihan, ini ceritanya Pak Jihan tadi. Pak Jihan Anda mau menanyakan? Sebelah kanan. Anda bapak mau bertanya? Nampaknya. Atau ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu gak mau ini karena rasanya ada supirnya yang takut sama istri masuk neraka, makanya. Aduh. Kalau nggak ada, pada dengan baik sama Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, mari kita memohon bermunajat kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, dan semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini merupakan catatan amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم